mengenai pembelajaran yang inovatif, mulai dari pengertiannya, strateginya, metodenya, dan juga media pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran yang inovatif. Untuk itu, agar kita bisa memahami pembelajaran ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak pemaparan materi dari kelompok 5. Yang pertama, terdapat pengertian evaluasi pembelajaran yang inovatif. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pemberian pertimbangan tentang arti dan nilai atas suatu tingkatan prestasi atau pencapaian suatu pembelajaran. Evaluasi inovatif adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu dengan menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa untuk mengetahui kadar pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan atau penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang ketiga, untuk melatih dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan dan untuk mengetahui perubahan perilakunya. Yang keempat, sebagai umpan balik untuk guru yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remedial untuk siswa. Yang kelima, mengenal latar belakang siswa yang berguna baik bagi penempatan maupun penentuan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecakapan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kedua, ada fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih, misalnya memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Yang ketiga, ada fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang keempat, ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang terakhir, ada fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang, meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Evaluasi pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif harus dinilai secara inovatif. Penilaian tersebut biasa dikenal dengan asesmen. Alasan mengapa guru harus menggunakan asesmen? Karena asesmen dapat berguna sebagai berikut. Yang pertama, mendiagnosis kelebihan dan kelemahan peserta didik. Yang kedua, memonitor kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan ide pada peserta didik. Yang keempat, memberikan batasan bagi efektivitas pengajaran. Yang kelima, mengevaluasi guru. Dan terakhir, meningkatkan kualitas pengajaran. Ini saya akan menjelaskan tentang asesmen. Yang pertama ada asesmen kinerja, yaitu suatu asesmen alternatif berdasarkan tugas jawaban terbuka, open-ended text, atau kegiatan hands-on yang dirancang untuk mengukur kriteria siswa terhadap seperangkat kriteria tertentu. Yang kedua ada asesmen otentik, yaitu asesmen otentik meminta siswa untuk mendemonstrasikan apa yang dapat dilakukan siswa dalam setting otentik atau kehidupan nyata. Yang ketiga ada asesmen portofolio, yaitu asesmen yang terdiri dari kumpulan hasil karya peserta didik, bisa berasal dari asesmen otentik yang disusun secara sistematik sehingga menunjukkan dan membuktikan upaya, hasil, proses, dan kemajuan belajar yang dilakukan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada bentuk dan teknik evaluasi pembelajaran. Bentuk evaluasi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada evaluasi formatif, itu evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan. Yang kedua, ada evaluasi sumatif, itu evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang berikutnya. Yang ketiga, ada evaluasi diagnostik, itu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat.
Selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran ini ada dua, ada teknik tes dan ada teknik non-tes. Dalam teknik tes ini, bentuk instrumen yang digunakan adalah soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, latihan khusus, atau alat lainnya guna mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, bakat, sikap, dan minat seseorang. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes ini mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan cara mengamati secara sistematis, melakukan wawancara, menyebar angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ada prinsip berkesinambungan. Maksud dari prinsip ini ialah kegiatan evaluasi dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali per tahun atau per semester, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dari mulai proses pembelajaran hingga peserta didik lulus dari institusi tersebut. Selanjutnya ada prinsip menyeluruh. Prinsip menyeluruh ini maksudnya adalah melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir atau domain kognitif, aspek nilai atau sikap yaitu domain afektif, maupun aspek keterampilan yaitu domain psikomotor yang ada pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip ini ialah objektivitas artinya mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional atau irasional. Selanjutnya ada prinsip validitas. Validitas artinya kesahihan, yaitu bahwa evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Validitas juga selalu disamakan dengan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi dilihat dari mulai kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip penggunaan kriteria. Pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan standar mutlak maupun dengan relatif, misalnya apabila angka 70 menunjukkan siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil apabila mendapat nilai tersebut. Selanjutnya ada prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan ini bermaksud bahwa evaluasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pendidik. Dan selanjutnya ada prinsip praktikabilitas. Evaluasi harus bersifat praktis, mudah dilaksanakan, dan mudah diadministrasinya. Dan ada prinsip mendidik. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi siswa yang memberikan sumbangan positif bagi siswa. Dan yang terakhir ada prinsip terbuka. Prinsip terbuka mengandung arti bahwa prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat utama dari pelaksanaan evaluasi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas belajar. Oleh karena itu, dilaksanakannya evaluasi terhadap program pembelajaran diharapkan akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran berikutnya, yang tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntunan yang harus segera kita laksanakan. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.